Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, malam ini aku bakal ceritain tentang wanita lagi nih. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas tokoh wanita yang hebat dalam sejarah Islam ya kan. Nah, kali ini aku bakal bahas kisah wanita terkejam di dunia. Saking kejamnya, dia dinobatkan sebagai Ratu Dracula, Ratu Vampir di dunia nyata. Penasaran dengan siapa dia? Kenapa wanita ini bisa dinobatkan sebagai wanita terkejam di dunia ya? Simak video ini sampai selesai ya guys. Ya, begitulah hidup ya guys. Di samping ada hal yang baik, pasti juga ada hal yang buruk. Karena gimana bisa kita tahu kalau hal itu baik kalau nggak ada lawannya ya kan? Seperti wanita. Baru aja beberapa hari lalu aku ceritain kisah wanita yang hebat sepanjang sejarah Islam yang bernama Ashifa binti Al-Haris. Yang selama hidupnya dia mendedikasikan dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu pinter, jujur, dan juga pantang menyerah ya guys. Dan bisa dibilang beliau ini memang guru pertama dalam Islam ya guys. Nah, kali ini kita coba ceritain karakter ataupun tokoh sebaliknya ya guys. Jadi ini adalah wanita yang dinobatkan sebagai salah satu wanita terkejam di dunia loh. Dia adalah Elizabeth Bathory. Sebenarnya guys, sebelum dia akhirnya dinobatkan sebagai wanita terkejam di dunia, dia adalah wanita yang berasal dari keluarga bangsawan. Dia juga adalah wanita cantik dan memiliki obsesi pada penampilannya. Dia cukup berpendidikan, bahkan kemampuan bahasanya juga keren sih. Dia fasih dalam beberapa bahasa, diantaranya bahasa Jerman, Slovakia, Latin, dan juga Hungaria. Elizabeth ini lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 dari hasil pernikahan sedarah. Jadi guys, orang tuanya yang bernama George dan juga Anna Bathory masih kayak sepupu sedarah gitulah. Emang waktu itu pernikahan sedarah udah dianggap lumrah dan juga biasa dilakukan oleh para bangsawan kala itu ya guys. Kedua orang tua Elizabeth ini merupakan bangsawan kaya raya dan salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hungaria saat itu. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang. Salah satu sepupunya adalah Perdana Menteri di Hungaria. Seorangnya lagi adalah kardinal. Bahkan pamannya, Stefan, dia juga kemudian menjadi Raja Polandia. Namun nih, keluarga Bathory ini memiliki sisi lain yang lebih gelap. Selain segala kekayaannya dan juga popularitasnya ya, disebutkan juga nih kalau salah satu pamannya itu seorang penganut satanis. Sementara seorang sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa dan juga gemar melakukan kejahatan seksual. Ini sangat mengerikan banget ya guys. Seperti yang udah aku bilang tadi, orang tua Elizabeth ini sebenarnya masih sepupuan kan. Rumornya gara-gara inilah kesehatan Elizabeth sering terganggu. Jadi guys, pas kecil loh ya, Elizabeth ini sering mengalami kejang-kejang gitulah. Ada juga nih yang menceritakan, buat nyembuhin penyakitnya itu, dia sengaja dikasih minum darah manusia sejak kecil guys. Dia juga udah terbiasa banget melihat pemandangan yang menakutkan. Kayak perbuatan kejam lah, sengaja banget dilakukan di depan mata Elizabeth nih, kayak misalkan penyiksaan dan juga pembunuhan guys. Dan di tahun 1575, di usianya ke-15 tahun, Elizabeth menikah dengan Count Ferenc Nadasdy yang 10 tahun lebih tua darinya. Karena suaminya berasal dari bangsawan yang lebih rendah gitu, maka Count Ferenc Nadasdy menggunakan nama Bathory di belakangnya. Elizabeth tetap menggunakan nama keluarganya yaitu Bathory dan tidak menjadi Nadasdy gitu ya. Please guys, kalau penyebutanku salah aku mohon maaf ya. Maklumlah lidah-lidah orang Sunda sangat kental sekali gitu ya. Oke guys, setelah mereka menikah nih,
Kedua pasangan tersebut kemudian tinggal di Kastis, yang merupakan sebuah kastil di atas pegunungan dengan desa Kastis di lembah bawahnya ya guys. Suaminya memang jarang mendampingi Elizabeth, karena memang suaminya ini lebih sering berada di medan pertempuran melawan Turki Utsmani pada waktu itu ya guys. Ferenc kemudian menjadi terkenal karena keberaniannya di medan pertempuran, bahkan dianggap sebagai pahlawan di Hungaria dengan julukan Black Hero of Hungary. Elizabeth yang masih muda tentu senantiasa merasa kesepian karena selalu ditinggal pergi suaminya ya kan. Alhasil karena kesepian itu, dia juga memiliki gangguan psikologi. Dia memiliki kebiasaan yang mengagumi kecantikannya sendiri, dan juga mulai kemudian memiliki banyak kekasih gelap yang melayaninya selama sang suami itu tidak berada di dekatnya. Elizabeth juga bahkan pernah melarikan diri bersama kekasih gelapnya guys. Namun kemudian dia kembali lagi dan juga suaminya memaafkannya lagi guys. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi ketagihan Elizabeth akan kepuasan seksualnya. Disebutkan juga nih, kalau Elizabeth itu menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan lesbian dengan bibinya, yakni Kontes Clara Bathory. Ini catatan penting sih buat para suami ya. Meskipun lagi LDRan, jangan bikin para istri ngerasa kesepian lah. Sering-sering hubungin, kasih kabar, kasih perhatian, ya pokoknya nggak sampai bikin istrinya kesepian. Biar istrinya tuh nggak ngerasa sendirian gitu loh. Karena ternyata ngeri juga ya efeknya. Emang setan itu lebih pinter ya daripada si pinter. Maaf ya guys, ini kayaknya agak berisik soalnya lagi hujan. Jadi cuekin aja ya, kita lanjut cerita lagi. Oke, dilansir dari detik.com, Ratu Elizabeth ini telah diketahui banyak orang sebagai sosok ratu dari Dracula di kehidupan nyata ya kan. Kekejamannya justru menjadi inspirasi nih untuk film, musik, dan juga novel-novel kayak gitu guys. Jadi sebenarnya kisah kekejamannya ini dimulai saat dirinya udah terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh Dorothea. Bisa disebut juga Dorka, salah seorang pelayan terdekatnya. Nah, karena pengaruh Dorka ini, Elizabeth mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukannya terhadap pelayan-pelayan lainnya yang usianya itu masih muda-muda gitu guys. Nah, selain Dorka, Elizabeth juga dibantu dengan beberapa pelayan dan juga orang-orang terdekatnya, seperti Suster Ilona, pelayan prianya yang bernama Johannes, dan juga seorang pelayan wanita yang bernama Anna Darfula, yang memang mereka itu sebenarnya ya merupakan kekasihnya Elizabeth juga. Tiga-tiganya itu pacarnya lah, itulah guys. Ditambah lagi setelah kepergian suaminya pada tahun 1600, era teror sesungguhnya dimulai guys. Memasuki usianya yang ke-40 tahun, Elizabeth menyadari nih kalau kecantikannya mulai memudar. Kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan juga keriput lah. Ya sebenarnya kan memang usia-usia segitu itu udah lumrah ya kan. Usia 40 tahun itu udah mulai keriput-keriput ya kan. Tapi Elizabeth adalah pemuja kesempurnaan dan juga kecantikan ya kan. Dan dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya. Ada kejadian serem banget nih, dimana ini sebenarnya merupakan kejadian awal yang menyebabkan Elizabeth itu doyan minum dan juga mandi darah perawan guys. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Suatu saat seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya secara tidak sengaja itu menarik rambut Elizabeth terlalu keras gitu guys. Nah akhirnya Elizabeth tuh marah banget, kemudian menampar gadis tersebut. Darah pun akhirnya memancar dari hidung gadis tersebut ya kan, hingga akhirnya mengenai telapak tangannya. Saat itulah Elizabeth disebutkan menduga dan percaya banget kalau darah gadis muda itu memancarkan cahaya kemudaan gitu guys. Lalu akhirnya dia pun memanggil dan juga memerintahkan Johannes dan juga Dorka untuk menelanjangi gadis tersebut dan juga menariknya ke atas bak mandi dan juga memotong nadinya guys. Ketika si gadis itu meninggal lantaran kehabisan darah ya kan,
Akhirnya Elizabeth pun segera masuk ke dalam bak mandi dan juga berendam dalam kubangan darah itu guys. Dia percaya kalau hal itu sebagai rahasia awet muda guys. Nah setelah kejadian itu dia jadi makin rutin nih mandi darah. Alhasil dibantailah semua pelayan-pelayan muda yang ada di sana guys. Dan ketika semua pelayan mudanya udah habis ya guys, mati di tangannya Elizabeth buat mandi darah ya kan. Akhirnya dia itu mulai merekrut gadis-gadis muda yang ada di sekitar kastilnya untuk dijadikan pelayan di kastilnya ya kan. Nah, nasib mereka semuanya sama, diikat di atas bak mandi, kemudian urat nadi mereka dipotong hingga darahnya itu netes sampai habis ke dalam bak mandi. Ya Allah, ini kejam banget ya guys. Kira-kira lanjut gak ya ini ceritanya? Kok lemes banget ya. Guys, seringkali ya Elizabeth itu berendam di dalam kolam darah sambil menyaksikan korbannya tuh sekarat, meneteskan darahnya hingga tewas. Sesekali Elizabeth bahkan meminum darah para gadis tersebut untuk mendapatkan apa yang ia sebut sebagai inner beauty. Lama-kelamaan Elizabeth merasa bahwa darah para gadis desa itu kan masih kurang ya kan. Akhirnya demi mendapatkan darah yang menurutnya lebih berkualitas, Elizabeth pun mengincar darah para gadis bangsawan rendahan. Dia kemudian melakukan penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan untuk dijadikan korban berikutnya guys. Namun hal tersebut menjadi bumerang baginya. Hilangnya gadis-gadis bangsawan di daerah tersebut akhirnya mendapatkan perhatian nih di kalangan para bangsawan. Orang-orang mulai curiga lah dengan hal itu. Nah, semenjak Bathory terkenal gara-gara mandi darah perawan supaya awet muda gitu ya. Namun memang cerita ini masih diragukan kebenarannya ya. Dan akhirnya pada tanggal 26 Desember 1610, ada juga yang mengatakan tanggal 30 Desember 1610 itu adalah momentum tersingkapnya kekejaman sang ratu. Raja Matthias II memerintahkan Perdana Menterinya yaitu Giorgi Turzo untuk menginvestigasi kabar kekejaman Bathory terhadap gadis-gadis desa yang ada di sekitar kastilnya guys. Pasukan tentara ini dipimpin oleh sepupunya sendiri guys yang bernama Giorgi Turzo. Sepupu Elizabeth ini akhirnya menyerbu istana Kastis di malam hari. Mereka semua terkejut melihat pemandangan yang mereka temukan di dalam kastil tersebut guys. Mayat seorang gadis yang benar-benar pucat banget, kehabisan darah ya kan, tergeletak di meja makan, tergeletak di bak mandi. Terus ada juga yang masih sekarat terikat di tiang dengan kedua urat nadinya disayat hingga meneteskan darah. Pokoknya pemandangan yang sangat menyeramkan ya. Dan gak hanya itu, di bagian penjara juga ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan, ya kayak menunggu giliran gitu ya. Nah, dalam investigasinya, Giorgi Turzo mengumpulkan 300 saksi mata, termasuk pendeta, ningrat, dan juga rakyat jelata. Dari keterangan para saksi, Turzo juga mengetahui bahwa korban Bathory ini adalah gadis-gadis yang berusia sekitar 10 sampai 14 tahun ya guys. Mereka dibujuk untuk datang ke kastil dengan dalih untuk belajar etika dan akan dibayar sebagai pelayan kastil. Kemudian di ruang basement ditemukan juga lebih dari 50 mayat yang sebagian besar sudah membusuk guys. Sekurangnya 650 nama tercatat dalam pengadilan atas Elizabeth Bathory ini guys pada tahun 1611. Nama-nama itu didapat berdasarkan laporan dari berbagai pihak ya, nggak cuma asal nuduh doang. Nah, mulai dari keluarga-keluarga petani hingga para bangsawan. Elizabeth sendiri tidak pernah didatangkan ke pengadilan sih. Hanya 4 pelayannya aja yang mereka adili, yang kemudian keempatnya ini mendapatkan hukuman mati. Sedangkan Elizabeth itu dikurung di dalam kamar istananya di Kastis selama sisa hidupnya.
Para pekerja juga kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan juga jendela dengan hanya menyisakan lubang kecil gitu untuk digunakan sebagai kayak ngasih makan dan minum aja gitu loh guys. Nah, di tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elizabeth diisolasi di tembok kamarnya itu ya kan, akhirnya seorang penjaga pun melihat makanan yang disajikan tidak tersentuh sama sekali seharian itu guys. Penjaga itu kemudian mengintip ke dalam dan akhirnya melihat Elizabeth itu tertelungkup dengan wajah yang pucat di lantai. Di usianya ke-54 tahun pada tanggal 21 Agustus 1614, akhirnya Elizabeth pun dinyatakan meninggal. Kekejaman Ratu Bathory diakui oleh Guinness Book of Record. Dia dinobatkan menjadi perempuan pembunuh dengan jumlah korban terbanyak. Ya gimana nggak banyak, 650 orang guys. Dia juga diduga telah mempraktikkan vampirisme dengan membunuh lebih dari 600 perawan demi mendapatkan darah dan juga mandi darah agar awet muda ya. Tapi guys, cerita yang menjelaskan Elizabeth itu mandi darah perawan dan juga minum air darah perawan itu sebenarnya nggak ada kesaksian secara jelas dan juga rinci dari 300 saksi yang dihadirkan waktu itu ya guys. Cerita mandi darah sebenarnya dimulai pada 200 tahun setelah Bathory ini meninggal. Ya semacam kayak ada unsur komersil juga sih. Cerita itu kayak dijadikan bahan tulisan tentang kerajaan Hungaria aja. Pada saat itu masyarakat sedang gandrung banget nih dengan dongeng-dongeng horor dan juga film-film horor lah. Ya kayak demam-demam Dracula atau vampir gitu. Makanya cerita ini kayak sedikit dilebih-lebihkan lah untuk mendapatkan viewers ataupun keuntungan yang lebih besar gitu ya kan. Makanya cerita ini dilebih-lebihkan gitu. Gimana nih kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Oke, sekian dulu cerita seram kita malam ini. Kira-kira apa nih yang bisa kita ambil dari kisah seram ini guys? Kalau menurut aku, jangan pernah biasakan memperlihatkan tontonan kekerasan ataupun melakukan kejahatan di depan anak ya guys, khususnya. Soalnya memang kelihatan anak-anak itu cuek ya kan, nggak kayak merhatiin. Padahal sebenarnya dia itu sedang merekam secara rinci semuanya. Dan itu justru malah lebih berbahaya lagi ya guys. Karena hal itu bisa membentuk pola pikir dan juga karakter anak pas dewasanya nanti. Dan gimana nih kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Tapi apapun itu, semoga cerita ini bisa menghibur dan juga bisa diambil sisi positifnya. Jangan lupa klik like dan juga share-nya. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.